Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan tunjangan hari raya harus dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Ya, selain itu pemerintah juga tegas memperingatkan agar pembayaran THR untuk karyawan swasta juga tidak boleh dicicil perusahaan. Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M3HK 4003 tahun 2026 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, disebutkan bahwa pemerintah dengan tegas melarang THR Lebaran untuk karyawan swasta dicicil. Selain itu, sesuai aturan, pemberian tunjangan hari raya tahun ini harus dilakukan paling lambat H-7 Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengungkapkan THR berlaku bagi karyawan swasta yang bekerja minimal 1 tahun. Bagi karyawan swasta yang bekerja 1 tahun penuh akan mendapatkan THR 1 bulan penuh. Sedangkan bagi karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun, THR dibayarkan secara proporsional dan tetap mengacu peraturan yang ada. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Di sisi lain, Menko Erlangga juga memastikan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara pusat, daerah, TNI, Polri hingga pensiunan dibayarkan secara penuh 100% tanpa potongan dengan anggaran yang disiapkan mencapai 55 triliun rupiah. Di mana rincian alokasi anggaran THR di tahun 2026 ini meliputi 22,2 triliun rupiah untuk 2,4 juta ASN pusat dan TNI Polri. Kemudian anggaran 20,2 triliun rupiah untuk 4,3 juta ASN daerah dan 12,7 triliun rupiah untuk 3,8 juta pensiunan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menekankan perusahaan wajib membayar tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 2026 secara penuh kepada pegawai atau buruh swasta. Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M3 tahun 2026 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, secara tegas perusahaan melarang dicicil pembayaran THR bagi karyawannya. Yasir Limpo menyebut THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Dan THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, dan pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan ataupun pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Sementara itu, untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR, Menaker Yasir Limpo meminta gubernur untuk mengawasi perusahaan di wilayah masing-masing agar membayar THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam surat edaran kami, kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Namun perusahaan kita himbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut. Ya, pemirsa, melalui surat keputusan bersama atau SKB, pemerintah memutuskan untuk menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Hari Raya atau BHR atau tunjangan Hari Raya THR Lebaran tahun 2026 ke pengemudi ojek online dan kurir. Ya, bonus Hari Raya atau THR ojol dan kurir ini wajib dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25%. Pemerintah resmi memutuskan untuk mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Hari Raya atau BHR atau tunjangan Hari Raya atau THR Lebaran tahun 2026 ke pengemudi ojek online dan kurir. Pemberian BHR atau THR kepada pengemudi ojol dan kurir ini ditegaskan wajib dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Pemerintah mencatat sebanyak 850.000 pengemudi ojol akan mendapatkan bonus Hari Raya paling lambat cair H-7 Lebaran.
Sementara syarat penerimanya yakni bonus hari raya diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir, di mana pengemudi aktif rata-rata bisa mendapatkan bonus hari raya sebesar Rp150.000 untuk roda 2 dan Rp200.000 untuk pengemudi roda 4. Dari pemberian bonus hari raya dan THR pengemudi ojol dan kurir kepada 850.000 mitra pengemudi, pemerintah mencatat nilai total keseluruhan mencapai Rp220 miliar. Dengan upaya ini, pemerintah berharap agar para mitra pengemudi ojek online juga mendapatkan hak merasakan tunjangan hari raya secara bersama-sama. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Unilever Indonesia Tbk telah resmi melepas lini bisnis teh bermerek Sariwangi kepada entitas grup Jarum PT Saforia Kreasi Rasa. Ya, manajemen menegaskan penjualan lini bisnis tersebut memungkinkan perseroan untuk merealisasikan nilai investasi dan selanjutnya fokus pada bisnis inti perseroan yang tersisa. PT Unilever Indonesia Tbk telah resmi melepas lini bisnis teh bermerek Sariwangi kepada entitas grup Jarum PT Saforia Kreasi Rasa. Dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia, Corporate Sekretari Unilever Indonesia Mario Abdi Amrila menerangkan sejak Senin 2 Maret 2026 Unilever telah menyelesaikan penjualan bisnis teh Sariwangi kepada Saforia. Manajemen menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak memberikan dampak material baik terhadap kegiatan operasional, hukum maupun kelangsungan usaha Unilever Indonesia. Justru penjualan lini bisnis tersebut memungkinkan Unilever untuk merealisasikan nilai investasinya dalam bisnis teh di Indonesia dan mengembalikan nilai tersebut kepada para pemegang saham dalam jangka pendek, serta berfokus pada bisnis inti perseroan yang tersisa guna meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang. Sebelumnya pada awal tahun 2026 Unilever Indonesia mengumumkan bahwa pihaknya tengah dalam tahap melepas bisnis teh dengan merek Sariwangi. Divestasi bisnis itu dilakukan melalui penandatanganan perjanjian pengalihan bisnis pada Selasa 6 Januari 2026. Penandatanganan itu dilakukan Unilever bersama PT Saforia Kreasi Rasa. Kedua belah pihak menyepakati harga senilai Rp1,5 triliun untuk mengalihkan bisnis teh Unilever tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Barito Renewables Energy Tbk mencatat total kapasitas pembangkit panas bumi mencapai 926 MW atau mendekati target 1 GW. Ya, total kapasitas tersebut dicapai usai perseroan melalui anak usahanya yakni Star Energy Geothermal baru saja menyelesaikan proyek retrofit pembangkit listrik geothermal Wayang Windu unit 1 dan 2 pada awal 2026. Adapun proyek retrofit Wayang Windu mencakup peningkatan komprehensif pada kedua unit pembangkit. Presiden Direktur PT Barito Renewables Energy Tbk Hendra Sucipto Tan mengatakan ekspansi berkelanjutan perseroan mencerminkan keyakinan bahwa energi panas bumi dan angin merupakan pilar fundamental masa depan energi bersih Indonesia. Sejalan dengan penyelesaian proyek retrofit Wayang Windu dan ekspansi unit Salak Binary, perseroan masih meraih tambahan kapasitas listrik sebesar 40 MW. Alhasil keseluruhan kapasitas pembangkit listrik panas bumi perseroan meningkat dari 886 MW pada Oktober 2023 menjadi 926 MW. Pemirsa, kinerja gemilang ditorehkan emiten sawit grup Sinarmas PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk atau SMAR sepanjang 2025. Laba bersih perusahaan melonjak lebih dari 100% seiring kenaikan penjualan dan perbaikan kinerja operasional. Kinerja gemilang ditorehkan emiten sawit grup Sinarmas PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk atau SMAR sepanjang 2025. Laba bersih perusahaan melonjak lebih dari 100% seiring kenaikan penjualan dan perbaikan kinerja operasional. Sepanjang tahun 2025, SMAR membukukan penjualan bersih sebesar Rp86,94 triliun. Angka ini naik 10,28% dibandingkan 2024 sebesar Rp78,83 triliun. Penjualan ditopang pasar domestik sebesar Rp46,04 triliun serta ekspor Rp40,9 triliun.
Di sisi profitabilitas, beban pokok penjualan meningkat menjadi 76,73 triliun rupiah dari sebelumnya 70,82 triliun rupiah. Meski begitu, laba kotor tetap tumbuh 27,42% secara tahunan menjadi 10,21 triliun rupiah dibandingkan 8,01 triliun rupiah pada 2024. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak 102,23% menjadi 2,58 triliun rupiah dari 1,27 triliun rupiah. Per 31 Desember 2025 total aset SMAR tercatat 45,2 triliun rupiah dengan liabilitas turun menjadi 22,76 triliun rupiah dan ekuitas naik menjadi 22,43 triliun rupiah. Posisi kas dan setara kas juga meningkat menjadi 2,02 triliun rupiah di akhir 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel.